Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini kami akan sedikit membagikan informasi penting. Tentu saja informasi penting ini terkini dari Panselnas kepada rekan-rekan honorer, di mana ini semua kita harus tahu Bapak Ibu, bagaimana perkembangan untuk 2022 dan 2023. Kita langsung saja Bapak Ibu, ini informasi pertama adalah berkenaan dengan informasi yang disampaikan dari laman Instagram Ibu Nunuk Suryani, bahwa saat ini Bapak Ibu sudah menerima paparan tentang Menpan RB nomor 20 tahun 2022 seleksi P3K tahun 2022 ini. Nah, di sana banyak sekali pertanyaan dan permasalahan yang masih menjadi unek-unek. Di antaranya adalah di dalam Permenpan RB itu belum dibahas terkait apakah rekan-rekan nanti akan dilaksanakan seleksi P3K di tahun 2022 ini, tahap 1, kemudian ada tahap 2 lagi, kemudian ada juga tahap 3. Karena memang akan mengakomodir semua rekan-rekan untuk mengakomodir semua rekan-rekan yang belum lolos passing grade dan belum mendapatkan promosi di tahun 2021 yang lalu. Nah, di sana belum dibahas ya Bapak Ibu terkait kebijakan tahap 2 dan tahap 3. Karena memang tahap 3 kali ini adalah digabung dengan tahap 1 2022. Kemudian juga belum dibahas masalah pemilihan, apakah bisa memilih instansi di luar daerah. Karena memang dulu di Permenpan RB 28 tahun 2021 dijanjikan tahap 3 itu ada mendaftar di luar instansi, artinya lewat kabupaten kota, dari provinsi ke SMA ke SD. Namun di dalam Permenpan RB ini tidak dibahas Bapak Ibu berkenaan dengan hal itu. Sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang belum dapat dijawab dengan sempurna. Terlebih lagi permasalahan kuota dan formasi dan perangkingan rekan-rekan yang sudah lolos passing grade. Bagaimana jika di dalam satu sekolah formasi yang disediakan nanti hanya satu, sedangkan rekan-rekan yang prioritas satu, taruh saja THK 2-nya itu ada lebih daripada jumlah formasi, apakah akan dirangking lagi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja bukan kewenangan daripada kita selaku admin ya untuk membahas hal itu. Kami juga belum dapat informasi yang fix. Oleh karena itu di sini ada layanan helpdesk dari Kementerian Pendidikan yang bisa Bapak Ibu hubungi kembali untuk dapat mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan yang belum dibahas secara detail di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Tidak ada salahnya jika kita bertanya kepada orang tua asuh kita, yakni Kementerian Pendidikan dalam hal seleksi P3K tahap 3. Baik Bapak Ibu, viral saat ini informasi berkenaan dengan penghapusan honorer di tahun 2023 yang memang benar-benar sepertinya akan tidak ada tawar-menawar lagi Bapak Ibu. Di sini honorer yang tidak lulus PNS dan P3K akan dialihkan jadi outsourcing. Nah, ini Bapak Ibu informasi dari RB memang di laman Permen 4 RB ini diminta paling 8 November 2023 seluruh pegawai-pegawai yang sifatnya honorer itu didata kembali oleh K atau instansi daerah dan pusat untuk segera ditetapkan apakah akan menjadi CPNS bagi rekan-rekan yang masih berumur masuk dalam kategori CPNS ataupun menjadikan P3K, dan itu data harus sampai 28 November 2023. Masih memang 1 tahun lebih, tapi ini sebentar saja, jam celik sudah terjadi. Nah, informasi ini memang dikuatkan dengan adanya Bapak Ibu ini ya, surat resmi dari Kementerian Pendidikan ya, dari Panas berkenaan dengan rencana nah ini surat kepegawaian untuk penghapusan ya, yang ditujukan kepada PPK, baik pejabat di pusat maupun di daerah terkait dengan honorer. Nah, kita akan lihat pada poin pokoknya saja di sini yang membahas. Sebentar saya miringkan biar jelas Bapak Ibu ya. Sebentar kita miringkan dulu tampilannya biar lebih jelas lagi melihatnya. Tersebut tentang tiada lagi honorer itu bahwa diminta kepada si pusat dan daerah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, ini nomor A ya, dapat diikutsertakan pada seleksi calon PNS ataupun P3K. Nah, ini siapa saja yang rekan-rekan yang sekarang honorer masih bisa ikut CPNS, siapa saja yang memang harus diikutkan P3K. Ini diperlukan pendataan dari sekarang. Kemudian yang B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K
di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Nah, ini gawat Bapak Ibu. Sepertinya memang serius ini Bapak Ibu bahwa rekan-rekan yang berstatus non-ASN ataupun dalam hal ini honorer yang diangkat di sekolah, diangkat di Dinas Pendidikan dan diangkat oleh Pemda, termasuk juga PTT-PTT yang ada di kantor-kantor, itu sudah akan dihapus sama sekali, tidak ada lagi. Nah, ini siap-siap kita akan dirumahkan. Oleh karena itu memang ini sedang dalam pendataan. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya. Nah, ini outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi tenaga honorer yang mungkin nanti dipecat itu tidak boleh dijadikan outsourcing Bapak Ibu. Luar biasa ini. Kemudian yang D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi PNS dan P3K sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan batas waktu 28 November 2023. Nah, ini akhir daripada karir honorer di Indonesia. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas, tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan dan tetap mengangkat maksudnya akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Ya, ini Bapak Ibu surat yang mungkin saja ini benar adanya, konsekuensi memang harus kita terima selaku rekan-rekan honorer yang belum sampai saat ini lolos pada P3K maupun CPNS. Ya, ini siap-siap akan melakukan ini. Dan berkaitan dengan hal itu, kami sendiri di Dinas Pendidikan, maksud kami di Provinsi Kepulauan Riau, ini sudah mendapat juga edaran ini ya. Saya buka sebentar ya. Ini menginformasikan bagi rekan-rekan semua agar memahami ya sebenarnya bagaimana konsep tindak lanjutnya. Ini dari BKD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adanya dataan pegawai sesuai analisa beban kerja ditujukan kepada seluruh daerah terlampir, ya ini semua OPD yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi, dinas ya, seluruh dinas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan rapat. Nah, ini rapat dilakukan Senin 6 Juni 2022 besok, rapat pendataan pegawai sesuai analisa beban kerja dalam rangka untuk itu tadi, siapa yang akan bisa dilayakkan lagi menjadi PNS, siapa yang bisa layak untuk diikutsertakan dalam P3K. Ini akan melibatkan nama-nama yang harus dibawa, yakni PNS itu sendiri, P3K yang sudah lolos, termasuk PTT, pegawai tidak tetap di instansi-instansi terkait, di OPD-OPD, kemudian THL. THL ini adalah istilah honorer yang diangkat oleh kantor ya, yang digaji dari kantor masing-masing. Ini artinya keseriusan surat tadi berkaitan dengan penghentian seluruh honorer dan akan segera didata, dan ini bukti daripada kenyataan kebenaran surat tadi. Dinas ataupun instansi Pemda yakni BKD Provinsi Kepulauan Riau sendiri sudah akan mengundang seluruh pegawai, maksud kami pejabat yang mengelola kepegawaian di instansi OPD untuk rapat pada hari Senin 6 Juni 2022. Ya, kita berharap semua informasi berkenaan hal ini oleh Panselnas akan segera terwujud. Bagaimana nanti seleksi P3K tahun 2022 ini, khususnya kita yang membahas terkait guru Bapak Ibu, ini akan benar-benar terakomodir seluruhnya, khususnya yang sudah passing grade baik P1, P2, P3 yang masuk dalam prioritas 1 maupun prioritas 2 dan prioritas 3 dalam seleksi tahun 2022 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.